bahwa Allah tidak pernah membiarkan anak-anaknya berjalan sendiri, karena malaikatnya selalu berjaga bahkan ketika kita tidak menyadarinya. Kehadiran malaikat adalah salah satu bentuk kasih Tuhan yang lembut namun penuh kuasa, menyertai setiap langkah hidup kita. Ketika kita menyadari bahwa Allah memerintahkan makhluk surgawi ini untuk menjaga kita, hati kita seharusnya dipenuhi rasa syukur. Mereka menjadi wujud nyata dari janji Tuhan yang setia dan kasih-Nya yang tak terbatas. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kepada Tuhan kita boleh bertemu kembali di pagi hari ini untuk memulai hari dengan merenungkan firman-Nya. Kiranya pagi ini membawa sukacita, damai sejahtera, dan semangat baru bagi kita semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita mengawali dengan doa. Bapa yang Maha Kudus, Allah yang hidup dan penuh kasih, kami mengucap syukur atas anugerah-Mu yang baru setiap pagi. Terima kasih untuk kehidupan, kekuatan, dan kesempatan yang Engkau berikan kepada kami untuk menjalani hari ini. Saat ini Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang rindu, siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kami mohon agar Engkau menguduskan hati dan pikiran kami, membuka pengertian kami, dan memberikan hikmat supaya setiap firman yang kami dengar dapat berakar dalam hidup kami dan menghasilkan buah yang memuliakan nama-Mu. Bimbing kami ya Roh Kudus, agar sepanjang hari ini kami berjalan dalam terang firman-Mu, menjadi saksi kasih-Mu, dan hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Kami serahkan waktu renungan ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pagi ini terdapat di dalam Mazmur 91 ayat 11. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, malaikat-malaikat Tuhan adalah wujud nyata dari pemeliharaan dan kasih Allah yang sempurna bagi umat-Nya. Dalam perjalanan hidup, mereka bekerja secara diam-diam sebagai pelaksana kehendak ilahi, menjaga, membimbing, dan melindungi anak-anak Tuhan dari bahaya yang terlihat maupun yang tak terlihat. Ketika kita hampir mengalami kecelakaan atau menghadapi situasi berbahaya, ada kekuatan surgawi yang menghentikan langkah kita tepat waktu atau memblokkan bahaya agar tidak menimpa kita. Itu bukan kebetulan, melainkan bukti bahwa Allah telah mengutus malaikat-Nya untuk melindungi kita. Dalam masa-masa gelap atau ketika kita merasa tertekan, Tuhan sering menggunakan malaikat-Nya untuk menguatkan kita, baik secara langsung maupun melalui orang-orang yang diutus untuk memberi kita pertolongan, penghiburan, atau pengharapan. Kehadiran mereka membawa damai di tengah badai, seolah-olah Tuhan sendiri berbicara melalui mereka, mengingatkan kita bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita. Malaikat juga menjaga kita secara rohani, mengarahkan hati kita kepada kebenaran, dan menjauhkan kita dari dosa. Ketika kita tergoda untuk berjalan di jalan yang salah, mereka bekerja untuk menarik kita kembali ke jalan Tuhan. Dalam pergumulan doa dan pencarian arah hidup, mereka sering menjadi pembisik lembut, membawa damai di hati yang gelisah, menunjukkan kepada kita jalan yang sesuai dengan kehendak Allah. Bahkan dalam kelemahan fisik dan penderitaan, kehadiran malaikat menjadi nyata. Ketika kesembuhan atau kekuatan datang secara ajaib, itu adalah buah dari pekerjaan tangan Allah melalui malaikat-Nya, yang dengan setia memelihara kita. Malaikat-malaikat ini bekerja tanpa lelah karena kasih Tuhan yang sempurna atas kita, anak-anak-Nya yang berharga. Meskipun kita tidak dapat melihat mereka, firman Tuhan memastikan bahwa mereka selalu ada di sisi kita. Kehadiran mereka mengingatkan kita akan janji perlindungan Allah yang tak pernah gagal. Dalam setiap langkah, baik di lembah gelap maupun di puncak sukacita, kita dijaga oleh malaikat-malaikat Tuhan yang mematuhi perintah-Nya untuk memastikan bahwa kasih dan rencana-Nya bagi kita tetap terlaksana dengan sempurna. Firman ini bukan sekadar sebuah janji, tetapi pernyataan nyata tentang kasih dan pemeliharaan Tuhan.
Bayangkan, Allah yang Maha Kuasa, yang duduk di tahta surga, memerintahkan makhluk surgawi, malaikat-malaikatnya, untuk menjaga dan melindungi kita. Ini menunjukkan betapa berharganya kita di mata Tuhan. Kita bukan hanya ciptaan biasa, tetapi anak-anaknya yang dilindungi dengan kasih yang sempurna. Malaikat adalah makhluk surgawi yang Tuhan ciptakan untuk melaksanakan kehendak-Nya. Mereka adalah utusan Tuhan yang siap siaga menjalankan perintah-Nya demi melindungi umat-Nya. Firman ini mengajarkan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Bahkan ketika kita merasa terpuruk, malaikat-malaikat Tuhan selalu berjaga, mengarahkan langkah kita, dan melindungi kita dari bahaya yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Namun, inti perlindungan ini bukan terletak pada malaikat itu sendiri, melainkan pada Tuhan yang memberikan perintah kepada mereka. Tuhanlah yang menjadi benteng perlindungan kita, dan malaikat adalah instrumen kasih-Nya yang tak terukur. Kata segala jalanmu dalam ayat ini menegaskan bahwa perlindungan Tuhan tidak terbatas pada situasi tertentu. Tuhan menjaga kita bukan hanya di tempat ibadah atau dalam saat-saat tertentu, tetapi di setiap jalan yang kita lalui, dalam perjalanan fisik, spiritual, maupun emosional. Setiap langkah kita, baik yang penuh keyakinan maupun yang penuh keraguan, berada dalam pengawasan-Nya yang sempurna. Perlindungan Tuhan bukan berarti kita bebas dari masalah. Tetapi itu berarti bahwa di tengah masalah sekalipun, kita tidak pernah sendirian. Tuhan mengutus penjaga-penjaganya untuk melindungi kita dari setiap bahaya, baik fisik maupun rohani. Sebagai umat percaya, kita dipanggil untuk menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Hidup di bawah perlindungan-Nya berarti berjalan dengan keberanian dan ketenangan hati. Karena kita tahu bahwa Allah yang memegang kendali atas segala sesuatu. Tuhan memelihara kita dengan sempurna bahkan di saat kita tidak menyadari pekerjaan tangan-Nya. Mungkin pagi ini ada di antara kita yang merasa lemah, takut, atau khawatir tentang apa yang akan kita hadapi. Firman ini mengingatkan kita bahwa Tuhan yang berjanji adalah Tuhan yang setia. Jika Dia memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk menjaga kita, apakah mungkin Dia akan membiarkan kita terjatuh tanpa pertolongan? Tidak pernah. Tuhan setia memelihara dan melindungi umat-Nya, bahkan ketika kita tidak mampu melindungi diri kita sendiri. Saudaraku, pagi ini mari kita memulai hari dengan hati yang dipenuhi rasa syukur. Kita tidak berjalan sendiri. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang berkuasa, yang memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk menjaga kita. Tidak peduli apapun yang menanti kita hari ini, ingatlah bahwa perlindungan Tuhan ada di setiap langkah kita. Percayalah kepadanya, karena Dia setia memelihara dan melindungi kita dari segala bahaya. Jadikan hari ini kesempatan untuk berjalan dengan keberanian dan iman yang kokoh. Sebab Tuhan telah menyediakan penjaga surgawinya untuk melindungi dan mengarahkan langkah kita. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Tuhan memberkati hari kita dengan damai sejahtera dan perlindungan-Nya yang sempurna. Sebelum kita mengakhiri renungan ini, mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, Allah yang hidup, berkuasa, dan mulia, kami mengucap syukur atas anugerah-Mu yang begitu besar bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, karena kami telah diberi kesempatan untuk merenungkan firman-Mu. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Firman-Mu menjadi kekuatan dan pedoman bagi kami untuk menjalani kehidupan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami menyadari Tuhan, bahwa tanpa penyertaan-Mu, kami tidak akan mampu berjalan di jalan yang benar. Oleh sebab itu, kami mohon agar Engkau terus menuntun hidup kami. Biarlah kebenaran-Mu yang telah kami dengarkan hari ini tidak hanya masuk ke telinga kami, tetapi juga tertanam dalam hati kami, mengubahkan pikiran kami, dan tercermin dalam setiap tindakan kami.
Tolong kami untuk menjadi pelaku firman-Mu ya Tuhan, agar hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang mengalami pergumulan, baik dalam pekerjaan, keluarga, kesehatan, maupun hal-hal lainnya. Kiranya Engkau memberikan kekuatan kepada mereka, memberikan jalan keluar, dan menyatakan kuasa-Mu yang ajaib dalam hidup mereka. Kami percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Jadikanlah kami saluran kasih-Mu untuk menolong dan menguatkan mereka yang membutuhkan. Kami juga berdoa untuk setiap keluarga yang Engkau percayakan kepada kami. Berkatilah keluarga kami dengan damai sejahtera, kasih, dan sukacita yang berasal dari-Mu. Jauhkan kami dari perselisihan, iri hati, atau segala bentuk dosa yang dapat merusak hubungan kami. Biarlah keluarga kami menjadi tempat di mana nama-Mu dimuliakan, dan firman-Mu menjadi dasar dalam setiap keputusan dan tindakan kami. Ya Tuhan, di tengah dunia yang penuh dengan tantangan dan ketidakpastian ini, kami mohon agar Engkau senantiasa menguatkan iman kami. Ajari kami untuk selalu bersandar kepada-Mu, bukan kepada kekuatan atau pengertian kami sendiri. Tolong kami untuk tetap teguh dalam pengharapan kepada-Mu, meskipun situasi hidup kami terkadang sulit. Ingatkan kami bahwa kasih setia-Mu tidak pernah berubah, dan Engkau selalu menyediakan yang terbaik bagi kami. Saat ini Tuhan, kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Berkatilah setiap langkah kami ke depan, pekerjaan yang kami lakukan, dan keputusan yang kami ambil, agar semuanya sesuai dengan kehendak-Mu. Lindungilah kami dari segala yang jahat, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Sertai kami dengan damai-Mu, dan jadikanlah kami saksi kasih-Mu dalam setiap hal yang kami lakukan. Terima kasih ya Bapa untuk kasih setia-Mu yang tidak pernah gagal. Terima kasih untuk penyertaan-Mu dari awal hingga akhir renungan ini. Kami percaya bahwa Engkau akan terus menyertai kami sepanjang waktu, baik dalam suka maupun duka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami mengucap syukur dan menyerahkan doa ini. Haleluya. Amin.